Hai hai hai. Apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang paradoks Zeno dan kesebersalahan dalam berhitung. Pernahkah kamu mendengar kata paradoks? Nah, kata paradoks berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pendapat yang bertentangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran. Sederhananya, paradoks adalah sebuah pernyataan yang bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi. Paradoks Zeno mengungkapkan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh semua teknik matematika yang tersedia pada saat itu. Di mana paradoks yang pertama yaitu paradoks dikotomi. Sebuah benda yang bergerak akan mencapai tujuan. Pertama-tama, dia harus menempuh perjalanan jarak. Lalu setelah itu, dia mesti menempuh 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, sedemikian hingga jumlah perjalanannya menjadi tak hingga. Paradoks ini dinamakan dikotomi karena selalu terjadi pengulangan di setiap pembagiannya. Zeno ingin menunjukkan adanya ketidakberhinggaan yang terjadi di alam semesta ini. Yang kedua yaitu paradoks Achilles dan kura-kura. Achilles yang terkenal dapat berlari cepat, berlomba lari dengan kura-kura yang tidak dapat berlari cepat. Mereka menuju ke arah yang sama, sedangkan kura-kura sedikit di depan Achilles. Secepat apapun Achilles berlari, mula-mula ia harus mencapai dulu tempat kura-kura itu mulai beranjak. Namun, pada saat itu, kura-kura telah maju beberapa jarak ke depan. Kemudian, Achilles harus menempuh lagi jarak ke tempat kura-kura itu. Namun, pada saat itu, kura-kura sudah maju lagi. Demikianlah terus-menerus. Nah, paradoks Achilles dan kura-kura ini merupakan paradoks yang terkenal di antara paradoks Zeno yang lain. Para filsuf Yunani pada masa itu ingin membantah paradoks Zeno ini karena menyadari bahwa pendapat Zeno ini salah. Ketiga, paradoks anak panah. Anak panah dilepaskan dari busurnya. Pada suatu ketika, anak panah akan menempati suatu ruang tepat sepanjang ukuran anak panah itu. Ketika itu, anak panah tidak bergerak. Katakanlah bahwa ketika itu adalah masa kini. Jadi, pada ketika kini, anak panah itu tidak bergerak. Pada ketika kini berikutnya, dengan alasan yang sama, anak panah itu juga tidak bergerak. Demikian seterusnya. Karena jalannya waktu adalah dari kini yang satu ke kini yang berikutnya, maka selama itu anak panah tetap tidak bergerak. Yang terakhir adalah paradoks stadion. Dalam suatu stadion perlombaan terdapat 3 deretan benda, yaitu deretan A, deretan B, dan deretan C. Deretan benda A diam di suatu tempat di stadion itu, sedangkan deretan benda B dan C bergerak dengan arah berlawanan. Setelah mengelilingi stadion, deretan benda B dan benda C kembali lagi ke tempat benda A. Sampai pada saat itu, deretan benda B telah melewati 2 kali lebih banyak benda pada deretan benda C daripada deretan benda A. Jadi, waktu yang dipergunakan deretan benda B untuk melewati deretan benda C adalah 2 kali lebih lama daripada waktu yang digunakan untuk melewati deretan benda A. Tapi, waktu yang dipergunakan oleh benda pada deretan B dan C untuk mencapai deretan benda A adalah sama. Dalam paradoks ini, Zeno ingin mempertanyakan mengapa dengan waktu yang sama dan kecepatan sama ada perbedaan jarak yang ditempuh.